Jadi orang bisa aja divonis neraka, tapi karena dia punya orang soleh, orang yang dekat sama Allah, ya Allah itu teman saya, ya udah masukin surga. Bisa begitu, bisa. Makanya ada perkataan orang tua atau ibu adalah madrasah pertama untuk orang tua, untuk anak-anaknya ya. Sahih. Al-madrasatul ula. Maka di sini di fase-fase tersebut, masa baligh sampai masa taklif, yaitu usia baligh ya, dengan al-ikhtilafil ulama dalam pembahasan, bukan ikhtilaf tapi ada rincian lah dalam baligh itu kapan saja, apa yang dianggap, kapan dianggap seorang itu baligh. Baligh itu kan sudah dicatat oleh malaikat. Setelah itu dia melewati usia muda, syabab. Beliau membahas tentang syabab, tentang masa muda. Ini masa-masa produktif, masa-masa di mana dia bisa menggapai ilmu. Penting untuk diperhatikan. Nah, masa syabab dari usia 15 tahun dia balik sampai usia 35 tahun. Itu disebut syabab. Ya, dan di situ juga masa-masa di mana dia akan melakukan hal-hal yang kadang-kadang aneh-aneh. Iya. Ya, melakukan sesuatu yang di mata orang dewasa, ngapain sih yang kayak gini? Iya. Ya, tapi itulah masa muda, di mana seorang tidak terkontrol kadang-kadang. Iya. Ya, perbuatannya dan apa. Nah, ini perlu bimbingan arahan. Makanya di masa-masa itulah para ulama kita mengajarkan untuk dididik oleh para ulama. Ya, dididik, mereka itu duduk dengan para ulama as-salihin. Kenapa? Di masa itu dia sedang diisi pengisian yang maksimal di situ. Nah, setelah masa tersebut nanti masa baru, masa syekhuka atau kuhulah atau syekhuka ya, disebut dia masa-masa besar gitu, udah usia 40 tahun. Nah, hatta idza balagha 40 sanatan, sampai di dalam Al-Qur'an disebut itu. Jadi masa kesempurnaan akal manusia dan kedewasaan manusia itu ketika sampai 40 tahun biasanya. Sebagaimana kita tahu anak kecil umur 7 tahun mulai ngerti, berubah kan, ada perubahan. Begitu juga ketika usia balik udah mulai berubah. Udah mulai ada syahwat, mulai ada ini, mulai ada itu, pemikirannya lebih panjang, lebih tinggi. Dan dia berkembang terus sampai 40 tahun mateng secara akal, secara fisik. Itu matengnya dia di situ. Ya, disebut masa-masa 40 tahun. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Haddad ya. Bahkan beliau membawakan suatu yakad yatabayan fi hadha sin alladhi huwa sinul kuhulah, disebutnya dengan nama sin kuhulah, umur kuhulah ya. Dia akan tahu dan bisa diketahui bahwa ini orang nih arahnya kemana dari situ katanya. Tapi nggak semua ya, tapi kebanyakan. Kalau udah lewatin 40 tahun biasanya udah arahnya kemana udah kelihatan nih orang, karena sudah terisi dari kecilnya dia. Makanya di dalam riwayat disebutkan hatta innahu balagana anna al-insan idza balagha al-40 wa lam yablugh khairuhu syarrah wa lam yaghlib khairuhu syarrah. Kalau dalam riwayat gitu bahwa siapa orang yang sudah sampai usia 40 tahun tapi kebaikannya belum bisa melampaui kejelekannya. Belum, masih banyak jeleknya gitu. 40 tahun udah sampai. Setan itu akan mengatakan apa? Yamsahu syaitanu wajhahu. Allah. Jadi setan itu mengusap mukanya dia dan mengatakan bi abi wajh la yuflih. Aduh, muka-muka orang enggak bakal selamat. Ditandain sama setan. Walaupun ya hidayah dari Allah itu bisa saja datang kapan saja, bahkan sampai 60 tahun, 70 tahun bahkan sebelum wafat itu bisa saja. Tetapi ini dari sisi mayoritas, kebanyakan orang kalau sudah melampaui usia tersebut masih belum bisa berakal dengan sehat dengan benar, susah untuk kembali. Ya, masa-masa tersebut lalu beliau membahas dengan 40, 50 tahun, 70 tahun sampai 80 tahun, sampai beliau membahas mengenai sakaratul maut. Orang kalau sakit, adabul marid. Masya Allah. Jadi kalau orang sakit kan ada adabnya, apalagi sakit-sakit yang menjelang wafat nih, ketahuan nih orang udah lanjut usia, itu ada adabnya. Hendaknya dia kayak gimana sih? Ya, apa yang dia lakukan, apa yang ini ditekankan oleh beliau. Terus adabnya orang yang menjenguk orang sakit, yang dia itu menjelang wafat bisa saja. Apakah perlu talqin atau tidak? Itu di situ disebutkan oleh beliau. Ya, sampai seseorang ketika salah satu tanda husnul khatimah adalah meninggal dengan mengucap la ilaha illallah. Makanya sunnah yang namanya talqin, mengucapkan ketika orang kita lihat nih keadaannya
orang udah mau meninggal, udah keadaannya udah nggak koma atau semacam itu, atau udah kelihatan menjelang wafat, kita dianjurkan, disunahkan untuk mengingatkan dengan kalimat tauhid, yaitu mengucap la ilaha illallah di depan orang tersebut, biar orang itu mengucap. Para ulama mengatakan kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah, ikut mengucap, atau dia menunjuk tangan doang, udah diem, jangan diulang-ulang terus, biarkan. Kalau dia sampai ya masih panjang usia, masih lanjut, masih ngobrol, masih ngomong yang lain, ingatkan lagi la ilaha illallah. Maksudnya, tujuannya biar jadikan akhir ucapannya la ilaha illallah. Karena dalam hadis, man kan akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya dari dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini fase terpenting, ini fase taklif. Ya, ketika kita membaca hal tersebut, orang jadi sadar, oh ana hidup, ya Allah, ana udah 30 tahun, ana harus bagaimana nih? Oh, ana udah 20 tahun, oh nanti ini masa-masa berat nih, harus ana siapkan dari sekarang. Jadi dia harus bisa membayangkan hal tersebut dan bisa mengukur untuk apa dia hidup di dunia. Setelah fase ini, ya, fase alam kubur. Ya, fase alam kubur atau disebutnya alamul barzakh, antara kiamat dengan kehidupan dunia. Dan beliau menyebutkan di sana tentang adab ziaratul kubur, apa yang dibaca ketika ziaratul kubur, riwayat-riwayat mengenai bahwa orang-orang yang diziarahi itu dari keluarga mengenali orang yang mendatangi mereka dan merasa senang dengan diziarahi oleh orang tuanya, ataupun ziarah kepada orang-orang salihin. Dan juga azab dan siksa kubur. Di dalam kubur itu ada siksa, dan ada juga orang yang mendapatkan kenikmatan walaupun belum surga, belum. Ya. Jadi hal-hal semacam ini ketika kita membayangkannya, mengetahuinya, membuat kita bikin siap. Ya, tentunya penjelasannya panjang, kalau kita jelaskan ya pasti bakal ngambil waktu yang begitu banyak. Tapi kita kasih globalnya. Kemudian setelah wafat seseorang dalam kubur, sudah sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah. Yang disebut dengan tandanya adalah ditiupkan sangkakala. Beliau juga membawakan asyratus sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat kubro yang hancur seluruhnya. Dunia akan dibinasakan oleh Allah, matahari akan dihilangkan oleh Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Ya, semuanya bumi diganti lagi, dibentangkan begitu saja, ya. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Muka bumi ini jadi rata, enggak ada naik, enggak ada turun. Insyaallah. Ini masa-masa terjadinya. Nah, kapan itu terjadi kiamat? Ketika seorang sudah berada di kubur semuanya muslimin, dan di hari kiamat tersebut akan terjadi ketika di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah, sesuai hadisnya Rasulullah SAW. Jadi di bumi ini nggak ada lagi muslim, nggak ada lagi bahkan orang beragama Allah. Jadi nyebut Allah aja nggak, kata para ulama kita. Bahkan Nasrani, Yahudi udah nggak ada. Ajib. Agama itu udah nggak ada. Ya, karena habis. Mereka juga masih mengatakan Allah kan, masih mengatakan Allah. Nah, mengetahui. Nah, jadi setelah itu fahum syirarul khalq fa fihim taqumus sa'ah. Pada mereka lah akan dibangkitkan, ditiupkan sangkakala, hancur semuanya, mati semuanya yang di muka bumi, bahkan para malaikat pada mati. Allah. Ketika ditiupkan sangkakala. Cuman tersisa beberapa, salah satunya adalah malaikat peniup sangkakala sendiri, yang dia mengatakan, ditanya sama Allah, siapa yang tersisa? Ya Allah, tersisa malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Al-yamut fulan, yamut Jibril, yamut kada, mati. Sudah ya Allah, sudah semuanya. Israfil juga mati. Tinggal siapa? Israel. Dia yang nyabut ini. Tinggal ana ya Allah. Ente juga mati. Allah. Sampai mati semua. Disitulah Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam firman Allah, yaqul limanil mulkul yawm. Milik siapa kerajaan di hari ini? Allah. Semua pada nggak ada yang jawab. Lillahil wahidil qahhar. Ada. Allah bangkitkan lagi. Israfil bangun. Yang mau bangkitin semuanya biar dibangkitkan. Tiup sangkakala. Ketika ditiupkan sangkakala, semua ruh yang ada, yang disebutkan ada berada di dalam sangkakala tersebut, akan ditiupkan kembali. Tapi sebelum itu, sebelum terjadi peniupan, Allah bangkitkan dulu nih orang-orang. Kan tadinya hancur. Mana orangnya, nggak ada badannya, nggak ada jasadnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa akan diturunkan semacam hujan
hujan yang semacam mani seorang laki-laki. Arba'ina yauman. Enggak tahu nih arba'in yaum nih, arba'in 40 harinya kayak kita versi kita atau versi kiamat. Versi kiamat, Allahu a'lam. Alhasil hadisnya arba'ina yaum. Setelah itu semua jasad yang pernah hidup di dunia balik lagi. Allah. Semuanya tumbuh kembali, bahkan gambaran tumbuhnya seperti padang pasir atau tempat yang sangat gersang, nggak ada apa-apanya, turun hujan, habis itu apa yang terjadi? Hijau lagi, tumbuh kayak begitu, kata Rasulullah, seperti itu. Kita lihat tadi nggak ada apa-apaan kan, pas hujan beberapa lama kemudian tumbuh. Begitu nanti Allah SWT akan bangkitkan kalian. Jasad tanpa ruh pertama, ditiupkan sangkakala kedua. Setelah ditiupkan sangkakala kedua, setiap ruh yang ada tahu mana alamatnya dia, nggak bakal kesasar. Ajib. Nggak ada ruhnya ente kesasar ke jasadnya yang lain gitu, nggak ada. Kenapa? Semua ada kodenya. Kayak sekarang aja ya SMS nggak bakalan nyasar. Iya. Walaupun terbang kemana-mana, udah ngelewatin satelit, turun kemana pasti ke Sesuai. orangnya. Apalagi ruh ya yang sudah tahu jasadnya dia di mana, balik semuanya, mulai dibangkitkan. Nah, ini masa-masa penting untuk kita jadi i'tibar, biar kita ngebayangin ya kejadian-kejadian yang pasti terjadi, dan ini adalah masa depan. Ya, kalau orang sekarang kan ngomongin tentang masa depan, kita harus perhatikan dong masa depan. Ini masa depan ini. Masa depan kiamat. pasti akan dilalui oleh semua orang. Pikirin dah tuh. Kalau yang masa depan pendek aja ente pikirin sampai segitu, bukankah masa depan yang hakiki, yang lebih parah, yang lebih bahaya, ya harus dibesarin juga, lebih bahaya daripada yang ini. Kalau yang ini kita rela untuk nggak tidur malam, kita sekolah, buang uang ini untuk apa? Masa depan yang nggak tahu nyampe apa enggak, hidup apa enggak, apalagi masa depan kayak begitu. Makanya penting untuk kita bahas atau kita pelajari, kita baca, kita bayangkan bahwa kita tuh berenung di situ gimana keadaan kita. Tentunya keadaan orang di masa itu juga beda-beda, ada yang selamat, ada yang enggak, ada yang di bawah naungan arsy Allah, ada yang terdampar begitu saja, ada yang berada dalam posisi-posisi yang sangat menyedihkan, contohnya orang yang makan haram, contohnya orang yang sombong, begitu. Beliau jelaskan detail di situ ya gambarannya, sehingga seseorang bisa membayangkan dia akan berada di posisi yang mana sampai hisab, sudah di padang mahsyar, kemudian ditiupkannya daripada atau dibagikannya buku catatan amalan kita. Bayangkan kita nih setiap hari ini datanya di save, nggak ada yang kehapus, semuanya ada. Cuman alhamdulillah bisa dihapusnya dengan taubat. Yang hebatnya memori kita, Bebe. Memori berapa giga tuh, berapa Allah tera. Taala itu memori kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Di lehernya dia tuh ada ta'irah. Ta'ir di sini bukan burung, tapi itu catatan amalannya. Allah. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Allah. Nanti dari kiamat itu data itu akan jadi kitab. Jadi rekam jejak. Rekam jejak, udah jelas. Iqra kitabak, kata Allah, baca kitabmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hisab diri sendiri tuh, lihat tuh datamu kayak apa tuh. Allah. Jadi luar biasa, kita bakal la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang kecil yang besar semua ditulis. Dalam ayat-ayat yang lainnya ya, seperti man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ya. Ada orang nanti akan menerima kitabnya dengan tangan kanan. Ada yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Itu simbol, tanda. Ketika dia menerima tangan kanan, oh berarti selamat. Allah. Tanda besar bahwa ini hasanatnya lebih banyak. Makanya Allah gambarkan orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, dia bangga dan dia pamer. Ha umqra'u kitabiyah. Orang-orang, baca nih kitab saya. Nah, saya udah yakin bakal ada hisab, makanya bisa begini. Aman tulisannya. Ada lagi, fa amma man utiya kitabahu bisyamali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisab. Coba saya enggak terima ini bukunya. Coba saya enggak dia mulai menyesal. Ada lagi, satu lagi itu tadi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa. Kok semuanya ketulis? Yang kecil ketulis, saya pernah begini ketulis. Ini anak sendiri udah lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Allah tulis, mereka lupa, tapi Allah tulis. Dan dia bakal ingat tuh. Oh, itu kan
sesuatu yang menegangkan, yang perlu Artinya yang kita tadinya pikirkan. dia udah lupa gara-gara tulisan dan catatan Allah Alas, dia jadi ingat lagi. Kayak kita di dunia gimana? Pas diingetin foto, oh iya, iya. pernah ya kejadian di sini. Nah itu sama kayak gitu. Ada di memori kita, sudah ada. Dan Allah akan ingatkan itu. Aji. La ilaha illallah. Setelah itu apa? Udah hisab. Panggil satu-satu. Tuh panggil orang segitu, udah tungguin bakal lama ini. Enggak. Hisaban apa? Inna rabbaka sari'ul hisab. Cepet totonya namanya itu udah panggil. Aji. Ya Allah, fulan bang, fulan. Udah semua, loh, kok saya dipanggil? Waduh. Allah. Bayangkan bagaimana tuh keadaan kita ketika dipanggil di sidang langsung Punya sama sistem, Allah. punya teknis sendiri Allah ya. La ilaha illallah. Nanti dijelaskan di situ jenis-jenis dan beberapa kategori orang tuh beda-beda dalam hisab. Masya Allah. Orang yang muqarrab, dicinta sama Allah, dia bahkan pengen dihisab. Pengen nemuin Allah. Pengen dibilang ya abdi, wahai hambaku, bukankah Sayyidina Ali mengatakan, kalau saya disuruh pilih, saya lahir kecil, meninggal, atau saya dewasa, saya milih lahir dewasa. Kenapa? Kalau yang kecil udah gak ditanya sama Allah. Tapi yang kecil, yang gede bakal ditanya. Saya pengen merindukan. Jadi beliau berbahasa dengan bahasa cinta sama Allah. Saya ini merindukan untuk dipanggil namaku, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku. Ya tapi kalau aman, ya, kalau yang banyak kasus kan gak bakalan begitu ceritanya. Banyak kasus. Ya bakal takut dia. Allah. Gimana itu? Dan ada lagi di hisab yang yasiro, di mudah hisabnya. Ada lagi orang-orang nggak pakai dihisab masuk nerakanya. Boleh itu pilih. Allah. Orang-orang nggak pakai panggil lagu, dilempar. Masukin dulu deh. Itu orang-orang Nggak nggak pakai. pengen Allah SWT nggak pengen temuin. Ya Allah. Jadi macam-macam gambaran hisab semacam ini bagi kita seorang yang muslim yang mukmin. Ini kan udah tahu kita sebenarnya. Cuman ketika dihayati itu akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Cara pola pikir kita pun akan berubah. Ya. Dan ini fase-fase yang penting. Setelah itu ada apa lagi? Ada kejadian sirat ya, ada sirat. Jembatan di atas neraka jahanam kita akan lewatin tuh. Beda-beda keadaan kita. Bagaimana selamat gak selamatnya, jatuh atau tidak jatuhnya. Masya Allah. Kemudian setelah itu ada asy-syafa'ah. Dari kiamat nih cerita sendiri dah kalau udah kiamat. Ya, panjang kalau mau diceritain sendiri. Syafaat itu siapa? Orang bisa nolong orang lain. Kan hebat. Jadi orang bisa aja divonis neraka, tapi karena dia punya orang soleh, orang yang dekat sama Allah, ya Allah itu teman saya, ya udah masukin surga. Loh, bisa begitu? Bisa. Dan itu selain dimiliki oleh seorang sosok Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga para nabi-nabi yang lain, dan juga ada dari umatnya. Kadang sebagian orang awam mengira yang punya syafaat itu Nabi Muhammad doang. Betul. Nah ini perlu dilurusin, makanya ngaji, makanya dibaca tuh kitab seperti ini. Syafaat itu macam-macam. Ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW yaitu khusus, yaitu namanya syafaatul uzma. Jadi tadinya orang dibangkit dihisab, bingung, mereka nggak selesai-selesai, di pending sama Allah, tunggu. Iya. Terus sampai kapan ini? Sampai ada yang mengatakan saking capeknya, saking beratnya dia mengatakan, ya Allah cepet dihisab, biar saya masuk neraka aja nggak apa-apa. Yang penting nggak kayak begini nunggu. Nggak tahu dia neraka lebih parah dari itu. Allah, saking beratnya. Sampai di dalam hadits yang sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya menyebutkan tentang hadits syafa'ah. Mereka pergi berbondong-bondong kepada Nabi Adam, ditolak sama Nabi Adam. Pergi ke Nabi Nuh, ditolak Nabi Nuh. Saya nggak bisa kata Nabi. Nabi-nabi yang lain sampai ke Nabi Muhammad. Untuk minta apa? Minta Allah memulai hisab. Ya gitu dong. Tapi nggak ada yang berani minta sama Allah di saat itu. Mereka semua lagi tegang, lagi takut. Siapa yang mulai berani ngomong dulu? Sampai kepada Nabi Muhammad. Sampai beliau yang memberi syafaat, beliau yang meminta kepada Allah, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma. Di situ bakal ketahuan siapa Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang bakal tahu yang dulu, yang sekarang, yang zaman kita, yang siapa ini sosoknya. Nggak ada orang berani ngomong, dia doang yang ngomong. Kayak gimana itu ceritanya? Orang bakal tahu tuh. Makanya salah satu ucapan para ulama, ma'ugidat yaumal qiyamah illa liidhar karamat Nabi Muhammad SAW. Tidak dibuat nih hari kiamat dengan usaha, dengan sulitan begitu, kecuali untuk Allah tunjukkan siapa ini orang. Nabi Muhammad SAW. Jadi benar-benar orang, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba kita jalan sama Rasul. Tuh lihat tuh kayak gitu orangnya.
ya. Barulah yang lain dia diizinkan syafaat. Jadi syafaat uzma itu punya Nabi Muhammad satu. Tapi setelah itu syafaat-syafaat yang Allah berikan, para nabi beri syafaat. Diberikan mandat lah para anbiya dan kayak bahasanya sholihin. kuoto. Dikasih kuoto gratis, itu sekian ribu orang, sekian ratus orang. Silahkan cari. Udah nyari, mana teman-teman saya? Mana yang terkenal? Oh, keluarga saya, ya Allah. Artinya udah dapat Mana fulan? rekomendasi dari kita lolos. Lolos. Kan luar biasa itu. Kenapa Allah jadikan untuk orang-orang? Biar nunjukin, nih lah orang-orang yang taat kepadaku begini keadaannya di hari kiamat. Bukan cuma dia mulia, tapi bahkan bisa menyelamatkan orang. Subhanallah. Bisa menyelamatkan orang lain. Tuh lihat sosok mereka. Gitu. Artinya kuota syafaat ini nggak sedikit juga, Habib. Nggak sedikit, banyak. Dari luar nabi biasa. lain, dari Nabi. para Itu ada perinciannya dalam hadis-hadis. sholihin dan yang lainnya. Ketika dia di dunia, dia berusaha mujahadah, berusaha beristiqamah dalam kebaikan karena nginget akhirat kan. Nggak dibiarin sama Allah, dikasih kelezatan dalam ibadah tersebut. Sampai-sampai dikatakan kepada orang yang sudah ibadah dan menikmati ibadahnya, dikatakan ente nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada pahala. Ente mau nggak tinggalin? Nggak, anak kamu tinggalin. Anak lagi seneng. Anak lagi dalam keadaan paling nikmat. Kalau seandainya di sana nggak ada surga dan neraka, nggak apa-apa. Anak tetap begini, mau Allah. Kenapa? Dia udah ngerasain nikmat.